Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di video pembelajaran kali ini. Kenalkan, nama aku Midasi dengan NPM S1C 022015, Prodi PNF kelas 2A dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Rizwan MPD. Disimak penjelasan dari aku tentang bab 2 yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah konsep dasar kepala sekolah, kedua syarat-syarat menjadi kepala sekolah, ketiga ciri-ciri kepala sekolah, keempat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Apa sih kepala sekolah itu? Menurut para ahli, kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, memengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Syarafuddin tahun 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, dan pihak yang terkait untuk bekerja sama dan berperan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Apa saja ya syarat menjadi kepala sekolah? Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Ketiga, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Keempat, menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun dan memiliki pangkat serendah-rendahnya golongan 3C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan. Seperti apa ya ciri-ciri kepala sekolah yang efektif? Menurut Kusnirido tahun 2010, ciri-ciri kepala sekolah yang efektif yaitu ialah pertama, memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Ketiga, tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajarannya. Keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Kelima, mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif. Yang keenam yaitu memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Seperti apa ya tugas dan tanggung jawab kepala sekolah? Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terbagi dalam 2 bidang. Yang pertama yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi, yaitu yang pertama yaitu pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Yang kedua yaitu pengelolaan kepegawaian, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Yang ketiga yaitu pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan, penyelenggaraan murid baru, pembagian murid atau tingkat-tingkat kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid. Yang keempat yaitu pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, investasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan, dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum. Yang kelima yaitu pengelolaan keuangan.
Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan organisasi sekolah, urusan uang sekolah dan alat murid. Yang terakhir yaitu pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, termasuk orang tua, murid, dan untuk dapat menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Yang kedua yaitu tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Yang pertama yaitu membimbing agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga yaitu menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat dan memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu dicapai. Apa saja yang termasuk dalam fungsi dari kepala sekolah sebagai manajer? Menurut Spanner, terdapat 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama adalah bekerja dengan melalui orang lain. Yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan. Yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Yang kelima, sebagai juru penengah. Yang keenam, seorang politis. Yang ketujuh, seorang diplomat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu mengambil keputusan yang sulit. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Seorang kepala sekolah yang berperan sebagai administrator memiliki 10 peran, yaitu peran pribadi, kepala, pemimpin, penghubung, peran pengetahuan supervisi, penabur pengetahuan, juru bicara, peran dalam mengambil keputusan, wirausahawan, pemecah waktu, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah kalian tonton dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.